واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه على الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Al-Barakah Bintaro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membincang salah satu sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'an memuat tentang hukum. Ya, salah satunya adalah hukum waris. Tentu sekian banyak ayat, tidak semua ayat kita akan kupas, tetapi kita akan memfokuskan ke satu ayat saja, yakni di surah An-Nisa ayat 11. Nah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba kaitkan bagaimana perlakuan atau waris di masa dulu, baik itu masa sebelum Islam atau pra-Islam maupun setelah datangnya Al-Quranul Karim. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pertemuan kita, kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita berdoa semoga yang sakit disembuhkan sakitnya, yang punya hajat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, dan senantiasa diberikan keturunan saleh dan salehah, dan senantiasa kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Dan kita terus berdoa semoga kita nanti kapanpun diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak kajian kita yang membahas tentang Al-Qur'an dan fikih waris ya. Saya ingin menjelaskan di awal di muqaddimah bahwa ayat itu kata ulama Al-Qur'an ada yang qat'iyyud dilalah, ada yang dhanniyud dilalah. Ada ayat-ayat yang sudah qat'i. Nah, yang sudah qat'i itu tidak boleh lagi ditafsir-tafsirkan. Tidak boleh lagi bukan ditafsirkan, tidak boleh lagi
dirasionalkan sedemikian rupa. Nah, kira-kira gitu. Itu ayat-ayat yang sudah qat'i. Contohnya qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Nah, jangan kemudian dirasiokan dengan yang lain-lain. Nah, gitu. Ada yang dhanniyud dilalah, ada ayat-ayat yang dhanni. Ayat-ayat yang dhanni itu masih diperselisihkan. Misalnya yadullah fauqa aydihim. Yadun apa terjemahannya Bapak Ibu sekalian? Yadun tangan ya. Yadullah berarti tangannya Allah. Oh, segede apa itu tangannya itu? Ada ayat Quran itu. Atau Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman ay Allah, Allah itu punya singgasana. Ya, istawa. Oh, segede apa singgasananya? Jangan kemudian kita membayangkan singgasananya seperti raja, seperti ratu, seperti itu ya. Tidak seperti itu. Lalu ada lagi di ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursi, kursinya Allah itu seluas kursiyuhus samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Kursinya Allah. Kita punya kursi, jangan kita ibaratkan atau kita narasikan kursinya Allah itu seperti kursi laksana makhluk ya. Nah, kenapa saya gambarkan ini atau saya berikan penjelasan di awal ini? Karena terkait dengan salah satu ayat waris. Tidak semua ayat waris kita bahas, tetapi salah satunya saja. Di ayat waris itu walidzakari mithlu hadzil unsayain. Boleh dilihat di surah An-Nisa itu ya. Bagi laki-laki walidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian laki-laki itu 2:1 ya, 2:1. Seperti apa penjelasannya? Lalu apakah dalam konteks dulu dengan konteks sekarang, bagaimana waris itu dipahami dalam perspektif sebelum adanya agama Islam atau sebelum adanya Al-Quran, dan bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang soal-soal kewarisan itu. Nah, baik Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai slide pertama. Al-Quran mengusung pembagian tadi 2:1. Laki-laki 2. Ini ibu-ibunya ada nggak di belakang? Tidak terlihat ya, atau tertutupi dengan satir. 2:1. Ada yang menganggap ini tidak relevan. Ada yang menganggap ini bias gender. Ada sementara anggapan bahwa ini tidak adil. Padahal perempuan sama-sama kodratnya ya. Ada jamaah perempuan, ada jamaah laki-laki. Ada presiden laki-laki, ada presiden perempuan. Ada direktur laki-laki, ada direktur perempuan. Ada sekelompok kecil orang ini ya. Padahal tadi itu ayat itu ada yang sudah qat'i, ada yang dhanni. Ya. Dulu di majelis ini juga saya sudah sedikit jelaskan ya tentang konsep ayat-ayat dhanni dan ayat-ayat yang qat'i. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beberapa orang yang tadi saya sebutkan tadi ya mencoba mengungkap atau menggali misteri dari perspektif hukum warisnya. Ada yang tadi pendapat pertama itu ini sudah final, ini sudah qat'i, tidak boleh di rasio atau dinarasikan lagi ya. Tetapi ternyata juga ada yang coba mereformulasi penafsirannya, bukan merubah ayatnya ya, tetapi mereformulasi dari penafsirannya ya. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Nah, ini dia.
Ayatnya silakan dilihat surah 4 ayat 11. Sebenarnya ini potongannya panjang ya, ayatnya panjang, tetapi saya ambil di poin-poin pentingnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, boleh ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, 1 2. Yusikumullah. Yuk. Fi auladikum. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Iya, coba Pak Haji Soni minta diterjemahkan itu. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Iya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian ini atau apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah saya tulis di buku Studi Islam Kajian Islam Kontemporer ya. Salah satu yang diperdebatkan oleh para pemikir-pemikir yaitu soal ini nih, soal waris. Kenapa tidak sama kira-kira gitu ya pertanyaannya. Kalau perempuan kalau laki-laki 2, perempuan harusnya 2 katanya. Jadi menggugat ayat ini atau menggugat pemahamannya. Kalau ayatnya tetap ya, tetapi pemahamannya bisa ada yang mau mereinterpretasi. Bagaimana penjelasannya? Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini problematika perempuan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masa-masa pra-Islam ya, tentu tidak mengenakan ini praktek penindasan, diskriminalisasi, termasuk di dalamnya soal pembagian warisnya ya. Nah, perempuan itu dianggap tidak pantas untuk menerima warisan dulu ya, sebelum adanya datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pra-Islam. Ya, tidak termasuk sebagian ahli waris atau bahkan dianggap sebagai harta waris yang berhak dimiliki oleh ahli waris laki-laki. Tuh bayangkan ya Allah ya, dulu perempuan itu begitu tuh. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan perempuannya pun bisa diwaris ya. Jadi ada anggapan atau dulu prakteknya itu ya tidak berhak untuk mendapatkan waris, bahkan perempuan sendiri itu sebagai atau boleh dimiliki sebagai ahli waris dari laki-laki. Tuh betapa tidak ada harganya dulu itu ya, perempuan ya, ketika pra-Islam. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah setara laki-laki dan perempuan itu? Ya tentu kesetaraan laki-laki dan perempuan ini menegaskan kepada kita secara tekstual. Kalau kita baca, coba kita kembali ke teks ayat ini ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Terkesannya memang tidak adil, terkesannya memang membeda-bedakan. Kok Allah membeda-bedakan padahal sama-sama manusia? Kenapa tidak 1:1 atau 2:2?
Kenapa di sini 2:1? Kesannya begitu kalau kita tidak membaca tafsirnya atau tidak membaca pemahaman-pemahamannya. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tekstual ayat tadi ya, Al-Qur'an tadi menyatakan adanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kaum laki-laki atas perempuan. Ya. Termasuk di dalamnya soal pembagian harta waris ya. 2:1 berarti banyakkan laki atau banyakkan perempuannya? Banyakkan laki-lakinya. Apakah ini dianggap tidak adil? Apakah ini dianggap menyalahi kodrat, menyalahi aturan? Nah, nanti kita akan lihat Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dibanding dengan bagian perempuan dalam Al-Qur'an ya? Nah, Al-Qur'an menyatakan laki-laki sebagai pemimpin dalam konteks berumah tangga. Kita kenal ayat ini yang sering diperdebatkan itu ya, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan di rumah tangganya. Seorang suami memimpin di rumah tangganya. Jadi nanti istri dan anak-anak itu, termasuk anak-anak semuanya, kalau ternyata masuk ke neraka, naudzubillah min dzalik misalnya, maka boleh menuntut kepada seorang pemimpin rumah tangganya. Dalam hal ini adalah laki-laki ya. Jadi tugas kita berat sebenarnya Bapak sekalian. Maka surganya istri ada di mana? Di suami. Kalau begitu sebelum menyolehkan anak-anak dan istri kitanya harus soleh. Uswah hasanah itu ada pada pemimpinnya, ya, pemimpinnya. Nah, kita ini semua dalam konteks kepemimpinan yang terkecil rumah tangga, maka kita diminta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau kita sudah membina, bagaimana kita sudah membina, Ustaz? Anak-anak juga kita sudah bina, sudah masukkan ke pendidikan yang terbaik, agamanya sudah cukup diajarkan dan seterusnya. Kalau kemudian ternyata masih tetap tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau menjalankan syariat, maka kita sebagai pemimpin keluarga sudah menjalankan sesuai dengan kodratnya kita sebagai pemimpin. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga, atau sebelum itu kita, apa sih hukum kewarisan itu ya? Nah, dalam istilah Arab itu atau dalam keilmuan Islam, kewarisan itu atau hukum waris itu dikenal dengan ilmu faraid ya, ilmu faraid. Itu hukumnya sama seperti salat jenazah ya. Salat jenazah misalkan nih Pak Haji Soni, ada satu warga komplek Gria Loka ya. Anggrek Loka, ada satu yang meninggal misalnya. Lalu kemudian karena ini yang meninggal ini adalah premannya sini misalnya ya. Kemudian gak ada yang ngurusin, mulai dari memandikannya, menyolatkannya, mengkafaninya, menguburkannya, gak ada yang ngurusin satu pun. Maka kita kena semua gak dosanya? Kena semua. Tapi misalnya Pak Haji Soni dengan pengurus DKM hanya 4 orang saja atau 3 orang saja ngurusin misalnya, sampai menguburkannya, selesai semuanya, mengkafani, menyolatkan, memandikannya, sudah selesai, maka seluruh komplek Anggrek Loka ini sudah terwakili oleh Pak Haji Soni dan DKM ya, tidak kena dosa yang lainnya.
Sama dengan hukum waris, kalau tidak ada yang mempelajarinya maka kita semua kena dosa, ya. Atau di Masjid Jami Al-Barkah ini adzan, ya. 5 waktu nggak ada yang adzan, maka kena semua kita ini. Tapi kalau sudah ada yang mewakili adzan, ya memang cukup satu aja, nggak boleh juga muadzinnya ada atau 2-3 orang, ya. Cukup gantian 1 orang saja, maka kita sudah terwakili. Nah, begitu pun dengan ilmu faraid itu. Nah, Bapak Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum waris itu adalah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Yang ketentuan-ketentuan tersebut tentu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan penjelasannya diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ada lagi di hukum kita itu namanya kompilasi hukum Islam, KHI, ya. Di huruf A itu di KHI menjelaskan bahwa hukum kewarisan itu adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris. Itulah pengertian waris dalam KHI, ya. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan problem yang kita tadi angkat itu, ya? Bagaimana perempuan masa pra-Islam itu? Tadi kita sudah singgung bahwa dulu di pra-Islam itu perempuan sama sekali tidak berhak mendapatkan waris. Dulu, ya. Nah, betapa Islam itu hadir, Islam itu datang, Rasulullah datang untuk menyetarakan itu, untuk mengangkat hak dan derajat martabat wanita, ya. Jadi bukan soal tidak adilnya, bukan soal setaranya tadi pembagiannya itu. Justru adanya Islam, adanya Al-Qur'an, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu justru mengangkat hak-hak martabat seorang perempuan. Nah, ini ketika Islam datang maka perempuan mendapatkan bagian, ya, meskipun kendati cuma 1:2, jadi 2 laki-laki 1 perempuan. Nah, Al-Quran adalah kitab yang merespon, ya, diturunkan untuk merespon jawaban untuk mengangkat martabat perempuan. Maka turunlah ayat tadi itu diantaranya, yusikumullahu walidzakari mithlu hadzil unthayain, ya. Selain itu, ya, Masya Allah ini, ya, kehadiran anak perempuan dianggap mengancam kehormatan sebuah keluarga Arab ketika itu, ya. Sehingga apa yang terjadi? Na'udzubillah min dalik, ya. Dulu kalau ada terlahir anak perempuan itu dianggap sebagai aib. Itu kan coba dibalikkan oleh Islam, ya. Tidak seperti itu, sama saja. Laki-laki, perempuan yang terlahir, ya. Kalau di kita, kalau anaknya perempuan belum ada lakinya, gitu. Terus saja gitu, ya. Ya, atau sebaliknya, pengennya anaknya berpasangan, ada laki ada perempuan, ada laki ada perempuan. Nah, dulu itu Masya Allah, ya, sehingga karena dianggap aib, maka perempuan-perempuan atau bayi perempuan, na'udzubillah min dalik, dikubur hidup-hidup. Dalam rangka apa? Menutup malu, karena dianggap sebagai aib, ya. Dianggap sebagai aib. Na'udzubillah min dalik. Kalau praktek jahiliyah dulu masih ada sampai sekarang, dianggap punya anak perempuan kok menjadi aib, ya. Maka di beberapa daerah dulu, ya, mungkin sekarang sudah terkurangi atau sudah terkikis. Perempuan tugasnya cukup di dapur, sumur dan kasur, ya. Cukup di rumah saja. Pendidikan cukup sampai SD misalnya, pendidikan sampai SMA saja, ya. Beberapa daerah masih begitu tuh, ya. Tapi kalau sekarang Masya Allah, ya, semua rata.
doktor laki-laki, dokter perempuan, anggota dewan laki-laki, anggota dewan perempuan, bahkan dipersiapkan sekian persen ya untuk adanya perempuan yang ada di DPR RI. Nah, Bapak sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dianggap aib maka tidak jarang juga mereka mengubur hidup-hidup ya. Naudzubillah min dzalik, atau bahkan menggugurkan kandungannya. Dulu belum dikenal istilah aborsi ya. 14 abad yang lalu belum dikenal aborsi. Belum ada istilah itu. Tapi prakteknya naudzubillah min dzalik, aborsi yang sekarang kita lihat di beberapa tempat itu diberitakan dan seterusnya, itu sesungguhnya 14 abad yang lalu belum ada praktek model itu ya, tapi hampir-hampir mirip. Jadi kalau begitu, kalau ada naudzubillah min dzalik praktek aborsi, itu sesungguhnya kembali kepada praktek jahiliyah. Termasuk di dalamnya misalnya apakah menunda-nunda kehamilan dan seterusnya, itu juga masuk bagian ini ya. Para ulama memperdebatkan ya. Para ulama memperdebatkan ya. Kalau ada indikasi untuk sudah ada janin kemudian dibunuh, itu bisa jadi adalah praktek jahiliyah di era modern saat ini ya. Bahkan ada lagi yang lebih mengkhawatirkan ya, itu perempuan tidak lebih dari barang dagangan. Jadi kalau perempuannya cantik ya, anaknya cantik, itu diperjualbelikan, naudzubillah min dzalik. Nah, praktek jahiliyah masih terjadi nggak saat ini? Masih terjadi di beberapa tempat. Anaknya disuruh untuk mencari nafkah, bahkan dijual, naudzubillah min dzalik ya. Kalau itu terjadi, maka sesungguhnya praktek jahiliyah 14 abad yang lalu telah muncul kembali. Aborsi itu praktek jahiliyah, memperjualbelikan anak itu praktek jahiliyah, yang sebenarnya kalau ada praktek hari ini itu sudah kuno, mestinya tidak ada lagi. Ternyata naudzubillah min dzalik itu masih muncul atau masih ada di beberapa tempat, naudzubillahi min dzalik. Nah, Bapak selain dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu dulu laki-laki itu boleh nikah atau boleh mengawini perempuan tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Dulu ya. Nah, sekarang sudah ada aturan, ada Al-Qur'an 14 abad yang lalu turun, boleh menikahi sampai 4 ya. Apa ayatnya? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Awas, belum titik di situ. Kalau titik di situ bahaya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, boleh dah di situ titik. Kalau sekiranya kita tidak bisa berlaku adil, maka cukup atu, kata Allah begitu. Ini ujungnya itu dihilangin. Silakan nikahi, ya begitu Pak Haji. 1, 2, 3 atau 4 titik, jangan, bahaya itu. Bisa-bisa pulang nggak dibukain pintu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau ente nggak bisa adil, kata Allah, fawahidah, cukup atu aja, udah nggak usah ini, nggak usah belagu dah gitu. Gitu ya. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu itu yuk, Masya Allah ya, diperjualbelikan, bahkan boleh mengawini sekian banyak perempuan. Nah, begitu agama Islam hadir, Al-Quran hadir, agama yang dibawa Rasulullah hadir, maka semua itu Allah atur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan-panduan soal itu. Nah, Bapak selain memberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada lagi yang lebih sadis ini di kitab Bada'iz Zuhur fi Waqa'id Duhur karya Muhammad bin Iyas
menganggap bahwa, atau di situ dijelaskan bahwa ada penjelasan bahwa perempuan itu laksana setan. Oh, ini lebih ini lagi ya. Setan yang diciptakan untuk laki-laki. Ya. Itu sudah sebutan yang sangat diskriminatif ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menyetarakan soal-soal yang lainnya. Ya. Itu sebelum atau praktek-praktek di zaman jahiliyah. Perempuan dianggap sebagai setan, perempuan dianggap aib, sehingga praktek penguburan bayi perempuan ya, lalu kemudian diperjualbelikan, tidak ada harganya. Ya, kalau sekarang itu perempuan dulu, masa jahiliyah. Kalau masih ada masa-masa atau praktek-praktek jahiliyah saat ini, maka naudzubillahi min dzalik. Aborsi misalnya ada, itu praktek jahiliyah. Memperjualbelikan anak, memperkerjakan anak di bawah umur, itu juga praktek jahiliyah. Ya. Di TV dikabarkan anak dijual ya, naudzubillah min dzalik. Itu praktek jahiliyah. Kalau kini perempuan masa kini ya sama disekolahkan, dipesantrenkan, sama dikuliahkan, memperoleh hak kerja yang sama, dan seterusnya. Itu kenapa? Karena Al-Quran hadir, Islam hadir di bawah Rasulullah SAW menyetarakan semua itu. Nah maka Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sepintas tadi ayat yang kita baca, memang terkesan Allah membeda-bedakan, walidzakari mithlu hadzil unsayain ya, membedakan antara perempuan dan laki-laki. Padahal kalau kita lihat secara historisnya ya, masa lalu itu sesungguhnya Islam itu hadir mengangkat derajat dari seorang perempuan itu sendiri ya. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Baik laki-laki, baik perempuan, semuanya diminta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membeda-bedakan. Perempuan misalnya tidak beribadah kepada Allah, tidak. Di surah Az-Zariyat itu ya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Bahkan yang lebih khusus lagi di surah An-Nahl misalnya di ayat 97, tidak melihat dia laki-laki atau perempuan, man amila, selama dia beramal saleh, min dzakarin au untha, baik laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah berikan kehidupan yang baik ya, kehidupan yang layak, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang tercukupi. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ya, Allah memberikan balasan pahala, bahkan pahalanya itu lebih baik, lebih banyak daripada apa yang mereka kerjakan. Subhanallah ya. Yuk kita ikuti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun.
Jadi sangat jelas di ayat ini, di ayat 97 ini, dalam soal beramal silahkan mau laki mau perempuan. Ya, subhanallah. Selagi dia mukmin, kata Allah, wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Subhanallah, ya. Seolah-olah Allah ingin ngomong kepada kita, kalau ingin penghidupannya yang layak, kerjaan yang layak, yang baik, suami yang layak, kita bisa memberikan nafkah yang terbaik, man amila salihah, maka berlomba-lombalah kita beramal saleh. Kalau ngomong ini nyakitin orang, mendingan diem, ya. Kalau kita nggak bisa memberi, ya, minimal kita tidak mencaci, ya. Subhanallah. Kalau kita tidak bisa zikir dengan jahar, dengan keras, minimal zikir sir, ya. Meskipun duduk di sini nggak kedengaran suaranya, tapi detak jantungnya kita iringi dengan zikir Allah, 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 Allah. Matanya, kedipan matanya, subhanallah, kita iringi dengan zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wow, masya Allah. Itulah bagian juga dari man amila salihan. Maka Allah janjikan hayatan thayyibah, penghidupan yang layak, penghidupan yang terbaik. Bahkan Allah mengganjar dari kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan, kita berikan, Allah ajrahum bi ahsan. Allah akan balas dengan yang lebih baik lagi. Bukan ngebalasnya kalau kita kasih makan, Allah kasih makan lagi gitu ya. Kita kasih sumbangan 100.000, Allah kasih 100.000, bukan. Tetapi Allah ajrahum bi ahsan, Allah balas dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan, amal dari amal soleh itu. Nah, di poin ayat ini adalah Allah tidak membeda-bedakan laki perempuan, sama saja, man amila salihah, selama dia beramal saleh, ya. Ini di pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, ya. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Silakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mampunya sebulan bisa ngasih 50 juta, kasih dah itu Bang Sony. Ya. Sesuai dengan kemampuan. Tapi masya Allah kalau praktik sekarang gitu ya, karena sosial media, ibu-ibu di sosial media, subhanallah, istrinya suaminya kerjanya apa, tapi tuntutannya subhanallah, akhirnya yang terjadi ya perceraian, naudzubillah min dzalik. Perceraian, pintu masuk setan terakhir itu Bapak sekalian, yang paling dahsyat adalah perceraian. Ya, di sana sini nggak bisa, pintu terakhir udah putus semua itu, subhanallah. Bayangkan kalau dengan pintu pernikahan itu ya, yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya tidak ibadah jadi ibadah, mencium keneng istri aja ibadah itu, subhanallah. Itu sama seperti kita mencium hajar aswad. Masya Allah. Apalagi kalau istrinya memang hitam manis gitu. Pulang-pulang segera itu. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah selesai ya. Nah, yang ini saya sampaikan begini, kalau ada yang menggugat soal ini sudah syuruk belum? Belum ya. Saya ingin merinci ya, ayat tadi itu sesungguhnya terkait dengan ayat sebelum dan ayat setelahnya. Kenapa sih Allah membagi warisnya laki-laki 2 sedangkan perempuan 1? Ya, mari kita bedah ya. Apakah pertanyaannya, apakah ini sudah adil atau belum? Secara sepintas adil apa tidak Allah? Secara sepintas dah? Tidak. Sepintas, tapi secara sepintas. Memang kenapa sih tidak sama? Tidak sama. Tadi katanya selama dia mukmin sama saja, soal ibadah sama saja, soal beramal soleh sama saja,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadahnya laki-laki, ibadahnya perempuan sama saja. Boleh berkesempatan haji, berkesempatan umroh sama saja. Ya. Tetapi soal rumah tangga, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu konteksnya adalah berumah tangga, Bapak sekalian. Maka dulu sempat ramai kan diperdebatkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa diterapkan dalam segala lini. Ya, belum ada sejarahnya nampaknya ya. Ketua DKM dari ibu-ibu. Padahal terlarang tidak? Terlarang tidak? Tidak. Tidak terlarang. Ya, tapi sepanjang perjalanan sudah berapa tahun ini Masjid Jami ini? Ada 20-an tahun, subhanallah ya. 20-an tahun belum ada itu sejarahnya ketua DKM-nya perempuan. Ya, padahal boleh-boleh saja, tidak ada terlarang dalam soal agama ya. Soal agama tidak ada terlarang. Kepala sekolah sekarang sama begitu. Nah, sekarang mari kita akan urai sedikit terkesan tidak setara ya. Sama seperti kita punya anak 3 misalnya, yang satu kuliah, yang satu SMA, yang satu SMP. Kalau setara itu uang jajan mereka misalnya sehari 50.000 ya. Anak yang kuliah 50.000, yang SMA 50.000, yang SMP 50.000. Kira-kira ini adil apa tidak? Adil apa tidak? Belum. Anak SMA ya kebutuhannya dengan anak SMA. Anak TK ya beda lagi gitu ya. Anak TK mungkin 10.000 atau 15.000 atau 20.000 cukup. Atau bergantung kepada jauh tidaknya di mana dia dan seterusnya ya. Itu belum adil. Ternyata adil itu tidak selalu harus setara. Nah, bagaimana dalam konteks tadi itu walidzakari mithlu hadzil unthayain. Oke, mari kita bedah. Laki-laki kalau misalnya harta peninggalannya itu enggak gede-gede lah, 100 triliun aja gitu. Gede apa kecil itu? Nah, kalau walidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki berarti dapat berapa? 2:1. Kalau setara, kalau sama 50% atau 50-50, mestinya 50 triliun untuk laki-laki, 50 triliun untuk perempuan. Nah, ini 2:1. Berarti laki-lakinya berapa tuh? Dapat berapa triliun? Berapa? Iya. Berapa tuh? 2:1. Ini uang, kita ngomongin uang atau? Iya. Berarti berapa? Ya, laki-lakinya 2, perempuannya 1 dapatnya. Apakah ini tidak setara? Apakah ini bias gender? Apakah ini tidak adil? Oke, jadi perempuannya dapat berapa tadi? Berapa? 33. Laki-lakinya berapa? 66. Jauh ya bedanya ya. Ini kok Allah nggak adil gitu. Ini bukan saya bukan mengada-ada, memang ada pemikir-pemikir, bukan hanya pemikir dari luar, pemikir muslim yang menggugat tafsir ayat ini karena pengennya disetarakan itu, emansipasi wanita. Karena dianggap bias gender. Oke. Mari kita ungkap. Yang memberikan mahar atau mas kawin yang wajib itu ya laki-laki atau perempuan yang ngasih maharnya? Laki-laki. Sudah terkurangi lagi dari 66 tadi? Terkurangi ya. Oke, 1. Berarti kalau begitu Allah adil juga ya. Kenapa tidak perempuan? Ternyata
Yang memberikan mahar itu laki-laki, Bapak sekalian. Jangan perempuan, laki-laki. Lalu kemudian yang memberikan nafkah. Nah, ini dia. Konteks sekarang kan saya kerja, istri saya juga kerja, ya. Mungkin istrinya Bapak Bos juga, kalian juga pada kerja, ya. Karena sudah sama tadi, setara tadi. Soal kerjaan, soal kuliah sama saja, ya. Istri saya juga kerja, saya juga kerja. Bapak Ibu sekalian juga kerja. Tetapi pertanyaannya, yang wajib memberikan nafkah itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kurang lagi enggak? Kurang lagi tuh. Dari situ rupanya tuh, ya. Maka ya di abad ini atau di era modern ini sesungguhnya ya boleh kolaborasi kerja bareng, ya. Tetapi Bapak-bapak sekalian tidak boleh menuntut, ya, tidak boleh menuntut hasil dari kerjanya istri itu kemudian kita minta atau untuk biaya tertentu. Nggak boleh, karena itu haknya dia. Dan juga kita tidak boleh, meskipun dia gajinya lebih besar misalnya, atau gajinya dia punya penghasilan, kalau kita tidak memberikan nafkah mereka termasuk pada istri itu juga salah, karena itu kewajiban dari kita. Masya Allah, tuh imbasnya panjang itu, ya, nalarnya. Jadi kalau misalnya bagaimana kalau mau memberikan bantuan ke saudaranya atau ke orang tuanya istri, misalnya istri kita nih, kalau hasil dari kerjanya dia, maka tidak perlu izin lagi kepada suaminya. Tapi kalau atau selama itu kita yang memberikan nafkah, lalu kemudian dia mau membagi kepada yang lainnya termasuk keluarganya misalnya, ke orang tuanya, maka itu wajib minta izin kepada suami karena hartanya suami. Masya Allah. Jadi sesungguhnya begitulah Islam itu luar biasa. Yang dipahami secara akal fikiran saja seolah-olah itu tidak, atau seolah-olah itu tidak adil, ternyata Allah jauh lebih maha adil dan maha tahu. Sudah terkurangi yang memberikan mahar laki-laki, memberikan nafkah, ya, kepada anak istri juga laki-laki. Subhanallah itu, ya, subhanallah. Disitulah letak sesungguhnya kesetaraannya. Disitulah justru letak dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ini kita bisa mendudukkan soal-soal begini nih, karena tidak jarang soal-soal yang begini kalau tidak tahu ilmunya bisa amburadul di keluarga. Gara-gara hak dan kewajibannya tidak ngerti, uangnya suami main ini saja di kebutuhannya, bahkan ngasih ke siapapun, padahal harus izin kepada suami karena ada hak suami di situ. Begitupun yang terakhir nih, kita nih suami-suami, ya, laki-laki, para laki-laki. Kalau tadi surganya istri ada siapa? Ada di siapa? Di suami. Jadi bukan berarti juga kita mentang-mentang, ya, surga kamu ada di aku misalnya, ya, enggak juga begitu. Kita tetap mendidiknya. Lalu bagaimana surganya para laki-laki nih? Kita nih suami-suami. Maka surganya kita ada di orang tuanya tetap. Kita punya uang, lalu kemudian kita mau ngasih ke orang tua kita, itu perlu izin apa tidak? Perlu izin apa tidak kepada istri? Tidak perlu. Tentu soal muamalah ya silakan diatur saja bagaimana baiknya itu, ya. Tapi sesungguhnya kekayaan kita ini, suami ini masih punya atau ada pada orang tuanya. Jadi kalau orang tua, maaf, naudzubillah min dzalik, mau pakai mobil kita, mau pakai rumah kita, mau pakai kendaraan kita misalnya, jadi tidak perlu izin lagi itu, karena kita ini adalah masih punya atau haknya dari orang tua kita.
Jadi kalau ada istri yang bawel banget gitu, atau sebaliknya kita suami-suami mau ngasih orang tua aja harus ngumpet-ngumpet, naudzubillah min dzalik, jangan. Karena harta kita, suami ini, kita semua itu masih ada hak dari orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau masih ada waktu boleh kita diskusi, baik diskusi di forum ini atau nanti diskusi sambil sarapan pagi. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.